Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Senang sekali sore ini Lucy bisa kembali buat video karena udah sempet lama vakum ya, curcol sedikit kalau aku baru aja selesai ngadepin, berat banget ya kayaknya. Aku baru selesai UAS nih teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, ayo mulai sekarang subscribe ya. Terutama kalian mahasiswa UT atau kalian calon maba UT, wajib banget buat subscribe video saya, oke? Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Oke, langsung aja. Sesuai dengan judul, kali ini aku bakal ngupas tentang sejarah UT. Jadi sejak kapan UT berdiri dan mengapa UT berdiri gitu ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita bahas. Oke, universitas terbuka. Mungkin banyak yang asing ya, apa sih UT itu, dan kenapa sih UT bisa berdiri di Indonesia, dan emang ada pasarnya gitu, emang ada peminatnya gitu kan, banyak tentunya yang bertanya-tanya gitu. Oke, jadi Universitas Terbuka atau UT ini adalah perguruan negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984. Udah lama banget ya teman-teman, berarti 1984 sampai 2022. Berapa tahun tuh itu? Coba dihitung dan komen di bawah ya. Oke, jadi UT udah berdiri sejak tahun 1984 dan berdasarkan Kepres RI nomor 41 tahun 84. UT ini memiliki 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum, Fakultas Sosial, berarti Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Padahal ini fakultas aku sendiri, tapi aku lupa gitu ya, sorry. Jadi ada FE, FISIP, Fakultas Sains dan Teknologi atau FST, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP untuk jenjang diploma dan sarjana. Nah, sejak tahun 2004, UT kembali membuka jenjang untuk magister dan program pasca sarjana. Serta UT membuka program doktor. Jadi tidak hanya diploma dan sarjana saja, strata 1 saja, tetapi UT kembali berinovasi dengan menyediakan jenjang pendidikan untuk S2 dan S3 gitu ya teman-teman. Jadi itulah secara singkat sejarah UT, yaitu UT berdiri sejak tahun 1984 pada bulan September dengan 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Itu untuk jenjang diploma dan strata 1, sedangkan untuk program S2 dan S3-nya itu mulai ada sejak tahun 2004. Itu sejarah singkatnya tentang UT, teman-teman. Jadi buat yang tanya-tanya UT itu apa sih? Nah, UT itu perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1984 mulai bulan September dengan 4 fakultasnya dan berinovasi sejak tahun 2004, bisa menyediakan S2 dan S3. Jadi buat teman-teman yang mau join ke UT bisa dibelajari dulu sejarahnya ya teman-teman. Oke, itu kan sejarah. Selanjutnya kita harus tahu nih tentang UT itu gimana sih gitu, apa visi misinya, kenapa dia bisa berdiri gitu. Nah, UT sendiri memiliki visi, yaitu menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh atau PTJJ yang berkualitas tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Nah, sebagaimana yang kita tahu ya teman-teman, kalau UT itu tidak hanya dijangkau untuk masyarakat Indonesia saja, tetapi masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri atau masyarakat WNA yang WNA bisa daftar ke UT juga. Jadi UT itu mendunia teman-teman, tidak hanya di Indonesia saja tetapi ada di luar negeri gitu. Temanku juga ada kok, aku sempet temanku kan ada yang TKW ya, kalau nggak ya TKW, dia itu tadinya bareng pernah 1 semester sama aku, tapi di semester berikutnya karena dia itu jadi TKW di Malaysia,
dia tetap menjalankan pendidikannya secara jarak jauh di luar negeri. Jadi di sana juga ada pihak-pihak yang mengurusnya ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, UT itu ada di mana-mana, di Indonesia dan di luar negeri. So itu simple banget ya. Itu kan visinya ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan menjabarkan ke misi. Misi yang dimiliki UT itu ada 3 poin teman-teman. Poin pertama yaitu menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTJJ untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Untuk poin yang kedua yaitu mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Dan poin yang ketiga dari misi UT adalah memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional. Jadi salah satu tujuan dari dibentuknya UT adalah untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia ya teman-teman. Jadi aku menyadari ya teman-teman bahwa tidak semua orang itu mempunyai kesempatan yang sama gitu. Contohnya aja, nggak usah jauh-jauh deh, aku aja gitu. Di saat teman-teman aku itu bisa melanjutkan pendidikan ya reguler seperti biasa, dia daftar SNMPTN atau SBM atau di kedinasan PTN gitu, PTN kedinasan, PTK gitu, aku itu udah daftar 3-3-nya dan itu nggak lolos semua. Jadi ya habis lulus SMA aku gap year sampai aku memutuskan untuk merantau ke Jakarta. 1 tahun aku nggak jalankan pendidikan, bekerja ya walaupun sebentar. Dan akhirnya aku bertemu dengan UT gitu teman-teman. Jadi tidak semua orang itu punya kesempatan yang sama gitu dengan orang lain. Jadi menurut saya UT itu bisa membantu orang-orang kayak aku dan teman-teman yang sudah bekerja, sudah memasuki dunia kerja lebih dini untuk bisa tetap mengenyam pendidikan gitu teman-teman. Jadi ya buat teman-teman yang belum bisa melanjutkan pendidikan secara reguler dan teman-teman masih bekerja, saya rasa teman-teman harus kepoin UT sih. Boleh kok tanya sama aku, ada bisa DM di Instagramnya udah aku cantumin di bawah ini ya. Dan juga teman-teman juga bisa komen dan bertanya-tanya seputar UT. Sekali lagi aku sama sekali nggak ngiklanin, tapi ini aku cuman mau sharing tentang apa itu UT karena aku mahasiswa UT. Dan yaitu yang aku bilang tadi, aku menyadari tidak semua orang itu punya kesempatan yang sama. Jadi mungkin ini bisa menjadi alternatif bagi teman-teman yang sudah memasuki dunia kerja dan tetap ingin melanjutkan pendidikan strata 1 atau S2, S3 gitu, bisa teman-teman ya. Oke, selanjutnya itu kan sudah ada visi dan misinya, itu udah jelas ya teman-teman. Ini tuh juga resmi gitu dari negara gitu. Dan saat ini for your information, aku tuh mahasiswa UT semester ke-6. Kemarin aku sudah TAP. Wow, itu aku udah TAP, sudah buat karil gitu teman-teman. Nanti secara terperinci tahapan-tahapan bagaimana aku masuk UT, bagaimana aku menjalani pendidikan di UT, bagaimana caranya aku belajar, akan aku sharing di channel ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong subscribe dari sekarang. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Oke? Selanjutnya yang harus kita tahu tentang UT itu, kalau teman-teman yang berminat untuk masuk UT, yang harus kita pelajari itu ya ini. Karena kesalahan aku dulu, karena aku tuh didaftarin sama kakak aku ya, BTW. Jadi aku sebelumnya itu belum mencari tahu apa itu UT, bagaimana sistematikanya masuk UT, bagaimana sistem pembelajaran di UT gitu teman-teman. Jadi kayak aku masuk, kayak aku sambil beradaptasi gitu. Jadi kalau ditanya terus gimana awal masuk, tips dan triknya gitu, karena UT itu kan dosennya itu kan modul ya, aslinya kita harus belajar dari buku, yang ada itu tutor bukan dosen, dosennya itu di pusat by e-learning gitu. Gimana gitu ya, aku itu ya teman-teman untuk sharing. Jadi buat teman-teman yang berniat buat masuk UT, aku harap teman-teman bisa cari tahu dulu tentang UT.
Salah satunya ya ini, dengan subscribe channel aku bakal sharing sebanyak-banyaknya informasi tentang UT. Karena ayo kita bareng-bareng buat teman-temanku semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Buat kalian yang nggak punya kesempatan kayak teman-teman yang lain buat sekolah reguler, ayo nggak apa-apa, kita sambil bekerja kita bisa tetap mengenyam pendidikan untuk mensejajarkan posisi dengan teman-teman yang lain, untuk menjadi generasi bangsa yang memiliki daya saing yang tinggi ya teman-teman ya. Sorry, mempunyai daya saing yang tinggi gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap optimis gitu. Oke, kalau kalian tanya, Lucy kamu jurusan apa gitu? Aku di UT aku ngambil jurusan ilmu administrasi negara karena dari awal aku emang tertarik di situ. Jadi masuknya FISIP, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau ditanya lulus berapa semester gitu, ya aslinya itu ada 144 SKS untuk jurusan ilmu administrasi negara yang aku ambil ini. Jadi kalau maksimal SKS yang diambil itu kan pada masa aku awal registrasi itu, saat peraturan pertama ya teman-teman sebelum diubah, itu kan maksimal mengambil SKS kan 24 SKS. Jadi setiap semester itu aku ngambil 24 SKS dan dikali 6 jadi 144. Jadi insya Allah, doain ya teman-teman, di semester ke-6 ini aku selesai. Jadi tinggal nunggu nilai TAP, Karil, sama 7 mata kuliah yang udah aku jalanin bebarengan dengan TAP dan Karil. Jadi syarat lulusnya itu aku ada 3, yaitu Karil, TAP, sama 7 makul yang udah aku ambil. Dan yang udah diumumin itu baru Karil. Alhamdulillah aku lolos. Jadi tinggal nunggu nilai TAP dan 7 makul yang diuaskan kemarin. Doain ya teman-teman. Oke, selanjutnya buat sistem pendidikan di UT, kita ke registrasinya dulu ya teman-teman. Jadi alur untuk registrasi kita ke UT itu ada 3, yaitu pendaftaran online, pendaftaran di UPBJJ UT, dan persyaratan pendaftaran ya. Ada 2 teman-teman. Jadi kita bisa mendaftar secara online di sia.ut.ac.id atau ke pendaftaran di UPBJJ UT. UPBJJ UT itu kalau aku ikutnya di UPBJJ Semarang ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari tahu di masing-masing wilayah teman-teman itu ada UPBJJ-nya apa enggak. Kalau di Jawa Tengah yaitu di Semarang ada. Terus kalau di masing-masing daerahnya juga di kabupaten atau kota itu biasanya ada Pokjar. Pokjar itu kelompok belajar dan di situ itu ada pengurusnya. Jadi teman-teman bisa cari tahu lebih lengkap itu di situ. Dan kalian juga bisa diarahin. Dan saran aku buat teman-teman yang di wilayahnya itu ada Pokjar, itu kalian datang aja ke sana buat daftar, karena aku paham awal-awal itu bakal kita ngerasa susah banget karena ya ini kita itu UT itu kayak udah dilihat aja dari namanya pembelajaran jarak jauh ya teman-teman. Jadi kita itu harus pintar-pintar cari informasi dari berbagai sumber ya teman-teman, dan jangan pantang menyerah. Jadi itu ada 2, pendaftaran online dan pendaftaran di UPBJJ UT gitu teman-teman untuk registrasinya. Dan untuk persyaratan pendaftaran sendiri teman-teman itu bisa unduh di sia.ut.ac.id di tentang UT. Nah ini aku udah unduh ya teman-teman ya, buat sharing informasi ke teman-teman. Udah aku unduh nih persyaratan pendaftaran buat masuk ke UT. Kita open dulu. Oh ya, nih persyaratan calon mahasiswa baru UT. Jadi sebelum kalian itu mendaftar jadi calon mahasiswa baru UT, persiapkan dahulu persyaratan atau berkas calon mahasiswa baru, berkas RPL atau alih kredit khusus bagi yang ingin mendaftar, sekaligus mengusulkan RPL yang harus diupload saat mendaftar berikut ini. Ini ya teman-teman. Jadi yang satu persyaratannya adalah foto 4x6, yang kedua yaitu surat pernyataan keabsahan dokumen unduh di via https://www.ut.ac.id/formulir atau bisa di www.ac.ut.id ya teman-teman. Terus yang ketiga itu formulir isian pas foto dan tanda tangan mahasiswa, tetap ya unduhnya di www.ut.ac.id. Terus fotokopi KTP atau NIK atau KK.
Jadi salah satu aja, kalau kalian mau fotokopi KTP ya KTP aja, terus kakak ya kakak aja gitu teman-teman. Terus transkrip nilai dan foto ijazah terakhir. Dan ini penjelasannya ya teman-teman. Jadi yang pertama, untuk foto 4x6 itu foto berwarna, itu foto kita yang terbaru ya teman-teman. Foto backgroundnya itu merah, biru, atau abu-abu. Jadi 3 option, kalian bisa milih salah satu. Terus yang kedua, itu surat pernyataan keabsahan dokumen yang bisa teman-teman unduh di www.ut.ac.id. Jadi keabsahan dokumen ditandatangani oleh calon mahasiswa di atas materai 10.000 atau aturan pemerintah yang berlaku, dan keabsahan dokumen harus ada nama calon mahasiswanya. Jadi teman-teman harus membubuhkan tanda tangan di atas materai itu sebagai bentuk keabsahan dokumen tersebut. Terus yang ketiga, untuk formulir isian pas foto dan tanda tangan mahasiswa itu kembali bisa diunduh di www.ac.ut.id. Ini penjelasannya, ditandatangani oleh calon mahasiswa. Tanda tangan pada form isian pas foto harus sama dengan tanda tangan di form pas foto. Jadi nggak boleh beda ya teman-teman. Kayak kalau kita ke bank gitu kan, itu tanda tangannya itu harus persis, harus sama gitu, nggak boleh beda. Terus untuk IKTP atau kartu keluarga dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil itu yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil setempat gitu ya teman-teman. Jadi ya kalau aku sih lebih gampang, ya udahlah kita yang udah punya KTP pakai KTP aja, itu udah paling simpel. Terus scan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga harus bisa terlihat jelas, jadi di scan-nya itu terlihat jelas. Tapi buat teman-teman yang daftarnya itu di Pokjar, di wilayahnya itu ada Pokjar, saran aku daripada kalian ribet, mending ke Pokjar aja biar diurusin sama mereka, terima beres gitu teman-teman. Karena aku paham banget kalau yang awal-awal newbie kayak aku dulu itu ya gitu, kita cari enaknya aja baru kita beradaptasinya itu akan lebih mudah teman-teman. Terus untuk transkrip nilai, jadi transkrip nilai itu di scan, transkrip nilainya itu jelas, terbaca, dan dilegalisir cap basah. Dan bagi calon mahasiswa yang berstatus pegawai atau karyawan perusahaan, legalisir transkrip nilai dapat dilegalisir oleh kepala kepegawaian instansi atau perusahaan tempat bekerja. Gitu teman-teman. Jadi ada kemudahan buat teman-teman yang sudah bekerja, ijazahnya atau transkrip nilainya itu bisa dilegalkan oleh kepala badan kepegawaiannya di tempat kalian bekerja masing-masing. Dan untuk fotokopi ijazah terakhir, diploma atau sarjana dapat menggunakan foto ijazah asli. Tapi jika tidak ada di Forlap Dikti, maka wajib kopi ijazah yang dilegalisir cap basah oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau dicap basah oleh LLDikti daerah setempat. Jadi itu teman-teman. Persyaratannya ada foto 4x6, surat pernyataan keabsahan dokumen, formulir isian pas foto dan tanda tangan mahasiswa yang bisa teman-teman unduh di www.ust.ac.id. Selanjutnya ada fotokopi KTP atau KK dan transkrip nilai. Oke, jadi itu ya teman-teman 5 persyaratan yang harus kalian lengkapi untuk bisa meregistrasi di universitas terbuka. Aku ulangi lagi ya. Ada foto, pas foto 4x6, surat pernyataan keabsahan dokumen yang bisa teman-teman unduh di www.ut.ac.id, formulir isian pas foto yang ditandatangani oleh mahasiswa yang sekali lagi bisa teman-teman unduh di www.ut.ac.id, serta fotokopi KTP atau NIK atau KK, transkrip nilai, dan fotokopi ijazah terakhir. Untuk penjelasannya sudah aku jelasin sebelumnya ya teman-teman. Oke, jadi itu untuk alur pendaftaran, untuk persyaratan pendaftarannya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendaftar secara online di www.ut.ac.id atau pendaftaran di UPBJJ setempat. Kalau saran aku buat teman-teman yang sudah bekerja dan nggak mau ribet gitu, mending ke Pokjar aja, kalian tanya secara langsung dan minta didaftarkan aja gitu. Nanti bakal dijelasin, teman-teman tinggal mengumpulkan persyaratan, nanti dari mereka, dari Pokjarnya yang akan ngedaftarin kalian
gitu teman-teman. Jadi saran aku mending teman-teman cari Pokjar, kalau ada, kalau tidak ada ya berarti teman-teman harus melakukan pendaftaran secara online di www.ut.ac.id, dan di situ juga ada panduannya kok teman-teman. Teman-teman jangan khawatir. Jadi teman-teman juga jangan lupa untuk kunjungi website UT di www.ut.ac.id. Oke, itu ya teman-teman. Selanjutnya untuk pembelajaran ya. Tadi kan udah registrasi, kita ke pembelajarannya. Jadi untuk pembelajaran sendiri, UT menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Istilah jarak jauh berarti pembelajaran tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi menggunakan media, baik media cetak yaitu modul yang menjadi dosen kita, karena di modul itu udah lengkap banget yang harus kita pelajari. Terus maupun non cetak seperti video yang akan disediakan di e-learning gitu teman-teman. Makna terbuka sendiri adalah tidak ada pembatas usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi, frekuensi mengikuti ujian. Jadi batasan yang ada hanyalah bahwa setiap mahasiswa UT itu harus sudah menamatkan jenjang pendidikan SMA-nya terlebih dahulu teman-teman. Jadi itu segudang kemudahan pembelajaran di UT yang harus teman-teman ketahui. Dan tentunya karena kita itu belajarnya dengan modul, teman-teman harus pintar nyuri-nyuri waktu buat belajar. Apalagi buat teman-teman yang sudah bekerja itu, pembagian waktunya itu, manajemen waktunya itu harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Jadi cara belajarnya sendiri ini dilansir dari sia.ut.ac.id ya teman-teman ya. Itu mahasiswa UT diharapkan dapat belajar secara mandiri. Nah, yang udah aku bilang tadi, jadi kemandirian itu benar-benar harus udah kita tanamkan sebelum kita masuk UT teman-teman. Kita harus siap dengan plus minus yang ada. Plusnya sendiri ya pembelajarannya itu fleksibel menurut saya kembali teman-teman, dan untuk minusnya sendiri ya ini it's take to tango ya teman-teman. Jadi ada plus ada minus gitu. Kita ganti aja bukan minus tapi resiko ya teman-teman. Jadi harus bisa curi-curi waktu buat belajar gitu. Dan cara belajar mandiri itu ya berharap mahasiswa itu bisa belajar atas kehendaknya sendiri. Jadi belajarnya itu ya sama kayak di univ-univ lain. Jadi dosen itu udah nggak kayak guru SMA yang kayak ngasih tahu kita buat ayo belajar, itu enggak. Itu terserah kalian mau belajar mau enggak, yaitu kalian yang nanggung sendiri. Nanti kalau ujian gak lulus ya itu kembali dampak negatifnya ke kalian sendiri. Jadi kita udah dewasa ya harus bisa benar-benar ngatur waktu ya teman-teman, harus belajar gitu. Itu sih teman-teman. Jadi UT itu belajarnya mandiri, dan belajar mandiri dalam banyak hal ditentukan oleh kemampuan belajar secara efektif. Kemampuan belajar bergantung pada kecepatan membaca dan kecepatan serta kemampuan memahami isi bacaan. Jadi benang merahnya dalam hal ini tuh ya di UT itu sistem belajarnya mandiri. Jadi kita itu nanti bakal dapat modul yang sudah terregistrasi bareng dengan biaya SPP ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin setiap hari itu kalian harus curi-curi waktu buat baca modul setelah kerja gitu. Habis sholat isya buat yang muslim, buat yang nonis ya teman-teman bisa baca setelah melakukan aktivitas di luar kerja gitu. Gitu sih teman-teman. Untuk video kali ini mungkin akan dibahas segitu saja. Buat teman-teman yang tahu informasi lebih lengkapnya atau teman-teman yang mau request, Kak boleh dong kasih tahu kita tentang informasi apa gitu seputar UT, boleh banget teman-teman, boleh banget request konten yang harus aku lakukan, informasi apa yang harus aku berikan ke teman-teman, utamanya teman-teman mahasiswa UT. Karena saya mengingatkan dulu di awal, jadi di sini saya nggak ingin nunggu duit teman-teman, enggak. Tujuan saya buat channel ini honestly ya teman-teman, aku tuh ngerasa benar-benar awal-awal aku masuk UT itu kayak aku tuh harus cari informasi kemana dan bagaimana cara saya menjalani pendidikan di UT supaya aku biar cepet lulus gitu. Jadi aku nggak mau kesalahan-kesalahan yang aku lakukan saat aku belajar di UT itu terulang ke teman-teman gitu loh. Apalagi aku tahu banget buat teman-teman yang udah bekerja itu gimana susahnya manajemen waktu antara membagi waktu untuk bekerja dan waktu untuk belajar gitu teman-teman ya.
ya teman-teman, jadi bisa request informasi apa yang harus aku lakukan, yang harus aku berikan gitu ke teman-teman. Dan sebelumnya maaf ya teman-teman kalau dari tadi aku banyak typo ngomongnya, karena honestly aku baru pulang kerja ya. Bisa dilihat pakaianku masih formal banget kayak gini, tapi aku sangat bersemangat buat bisa ngasih informasi ke teman-teman dengan segala keterbatasan yang aku punya, karena aku tuh bener-bener ingin bareng-bareng sama teman-teman sampai kapanpun insya Allah. Terutamanya buat teman-teman UT, kalian boleh tanya-tanya ke aku semua tentang pendaftaran, tentang bagaimana sistem belajar di UT, terus bagaimana tips and trick buat dapat nilai A di UT itu gimana. Teman-teman bisa komen di bawah, oke? Karena aku bakal nyediain konten-konten tentunya yang sangat bermanfaat buat teman-teman. Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika banyak kekurangan di konten kali ini, karena udah lama banget ya aku nggak buat video. Setelah 2 atau 3 video yang aku buat setengah 3 bulan atau 4 bulan yang lalu gitu ya teman-teman, aku merasa bersalah sekali dan tadadang, aku kembali lagi. Gaji banget ya. Oke, sorry. Oke, cukup sampai di sini saja teman-teman konten kali ini. Sekali lagi aku minta maaf sama teman-teman jika mungkin aku terlihat masih banyak typo di sana di sini, tapi aku harap aku bisa memberikan sedikit informasi buat teman-teman, terutamanya teman-teman maba UT dan yang sudah masuk UT. Buat maba, selamat datang di UT dan ayo bareng-bareng kita sharing pengalaman kita pendidikan di UT supaya kita bisa cepat lulus, mendapatkan nilai yang terbaik dan menjadi lulusan yang terbaik juga tentunya. Oke, sekian dari aku ya teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Bye bye.